Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat semua. Apabila badan sehat, kita akan mudah dalam melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Jangan lupa Bapak Ibu belajar karena pretest ini sangat penting sebagai awal permulaan untuk melaju ke sesi berikutnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu 15 menit atau 13 menit ke depan, silakan pahami, akan saya bacakan, saya berikan jawabannya. Sekarang sudah memasuki di nomor ke-76, mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Ini subnya tema. Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas lahan sekolah dengan 1 meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah 76 jawabannya. Pita garis bilangan A. 77 menentukan alat ukuran dalam pembelajaran geometri dalam pengukuran. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala kecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastian adalah sama dengan 77. Jawabannya A, 0,05 cm. 78. Memecahkan pembelajaran IPS SD diberikan kasus dalam pembelajaran peserta dapat menyimpulkan pembelajaran dalam kasus tersebut. Bu Fitri adalah guru SD Negeri 2 Sukamakmur, mengajar di kelas. Beliau memberikan pelajaran IPS dengan materi menceritakan pengalaman diri. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian diperiksa kebersihannya, terutama kuku, tangan, dan telinga. Sambil diperiksa, anak masuk ke dalam kelas. Satu persatu anak-anak diajak berdoa, kemudian mengucapkan salam sebelum memberikan materi. Memberikan motivasi kepada anak, saya bertanya, siapa tadi yang tidak mandi? Anak-anak terdiam. Mari kita nyanyikan lagu bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Simpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan Bu Fitri adalah 78. Jawabannya adalah anak-anak hanya diam saja saat diberikan pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang motivasi anak. Jawabannya C. 79. Menegaskan fokus utama kajian pembelajaran IPS di SD diberikan kasus contoh. Hari Selasa saat pembelajaran IPS, Pak Sunarto akan memberikan materi pada anak-anak tentang silsilah keluarga. Waktu pembelajaran adalah 2 kali 35 menit. Setelah mengutarakan tujuan yang akan dibahas hari ini, Pak Sunarto mengajukan pertanyaan pada para siswa untuk mengawali pembelajaran. Anak-anak, tentu kalian mempunyai keluarga di rumah kan? Iya Pak. Punya, jawab semua siswa serentak. Coba kalian sebutkan siapa saja di rumah kalian yang masuk dalam anggota keluarga. Ada ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek. Jawaban para siswa bersahut-sahutan. Kemudian Pak Sunarto menempelkan bagan dan foto silsilah keluarga anak-anak. Mengerti sambil menyimak penjelasan dari Pak Sunarto. Sekali Pak Sunarto melemparkan pertanyaan kepada siswa dan pertanyaan jawab dengan benar. Pak Sunarto mengakhiri penjelasan dengan memberikan pertanyaan pada siswa. Apakah kalian sudah mengerti semua tentang silsilah keluarga yang sudah Bapak jelaskan? Tanya Pak Sunarto. Sudah Pak, jawaban anak serentak. Kalau masih ada kurang jelas atau bingung, anak-anak boleh bertanya. Tidak ada Pak, jawab anak-anak lagi secara serentak. Pak Sunarto memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Sunarto yakin pasti nilai anak-anak memuaskan karena anak-anak berhasil menjawab pertanyaan yang tadi dilemparkan. Tugas yang diberikan juga sama dengan tugas yang dijelaskan Pak Sunarto, hanya saja diganti nama-nama pada bagian silsilah keluarga. Setelah semuanya selesai, pekerjaan dikumpulkan dan setelah dikoreksi ternyata hasilnya mengecewakan. Hampir 60% siswa memberikan nilai hasil evaluasinya di bawah rata-rata. Apa kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Sunarto? Kecuali panjang ya ini.
79 ini. 79 jawabannya adalah D, guru. Sangat singkat sekali ya. 80 membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial. Apa perbedaan antara ilmu sosial IIS dengan ilmu pengetahuan sosial IPS? Dilihat dari tujuannya, purpose. Apa 80? Jawabannya adalah D. Ilmu sosial IIS diberikan tingkat perguruan tinggi universitas, dengan IPS ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Itu. 81 mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu 81 jawabannya adalah manusia, waktu, sistem sosial dan budaya. Jadi B. 82 mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran di SD. Apa tujuannya? 82 jawabannya adalah D. Memberikan kepada siswa pengetahuan, pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu. 83 menganalisis nilai kegunaan pembelajaran sejarah bagi siswa. Bagi siswa, pembelajaran sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat pembelajaran sejarah bagi siswa, yaitu 83 jawabannya adalah B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. 84 mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB? 84 jawabannya adalah ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. 85 menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi, diberikan soal kasus. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan. Kecuali 85 jawabannya D. Prasasti. 86 menentukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Pak Eko? 86 jawabannya adalah D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan pengalaman Pancasila. Sila ke-87. Jawabannya adalah D. kelima. Mengembangkan perbuatan luhur mencerminkan sikap dan nuansa kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengemukakan suku bangsa yang ada di Indonesia. Diberikan kasus salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budaya masing-masing. Suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Larangan menggunakan elektronika. Pintu rumah harus menghadap utara atau selatan. Suku tersebut adalah 88 adalah C. Suku Baduy. 89 membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia. Diberikan soal kasus. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu yaitu timah. Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia adalah 89. Jawabannya A. Kepulauan Natuna. 90 merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan memateri perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah,
Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat, disertai serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? 90 jawabannya adalah A. Video. 91 mempelajari sejarah setiap masyarakat. Menjadi lebih baik, pernyataan tersebut adalah pemanfaatan mempelajari sejarah dalam hal. 91 jawabannya B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? 92 jawabannya adalah A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Baik Bapak Ibu, ini akan saya tuntaskan karena tinggal beberapa lagi sampai 100 ternyata soal ini ya. 93 negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa dan ras, agama dan kepercayaan, yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor 93, jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, sebagaimana lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai dengan perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya alam tersebut, sumber daya yang ada, yaitu 94 jawabannya C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran. 95. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu jawabannya A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. 96. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik, yaitu 96. Jawabannya adalah D. Erosi. Metamorfosis adalah satu proses pengembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis. 97 jawabannya adalah A. Belalang. Katak mengalami metamorfosis dalam perkembangan fasenya. 98. Katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu, bernapas menggunakan. 98 jawabannya C. Insang. 99. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan. Reboisasi 99 adalah menjaga tanah dan mencegah erosi. 100 yang terakhir Bapak Ibu, limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah 100 jawabannya adalah B. Didaur ulang. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata sudah sampai 100 soal. Saya membuatnya dari urutan video pertama sampai dengan 4 ini sudah 100 soal. Silahkan ditonton saja, didengarkan. Boleh di screenshot ya Bapak Ibu ya. Saya akan memperbarui. Kalau saya menemukan soal-soal lagi akan saya update. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.